Kembali lagi sama saya Alfatar. Di sini saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas itu, saya sudah mengundang beberapa mahasiswi di beberapa universitas di Indonesia. Mari kita sambut para mahasiswi kita. Ini dia beberapa mahasiswi dari universitas ternama di Indonesia. Hai. Ya, mari kita perkenalkan satu-satu dari sini. Perkenalkan, nama saya Nidita Cantika dari Universitas Hasanuddin Makassar. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Sakina dari Universitas UIN Alauddin Makassar. Halo Sobat Skepo, saya Andi Putri Alika dari Universitas Hasanuddin. Hai, saya Nurul Soren dari Universitas Hasanuddin Makassar. Nah, kan di sini kita akan membahas tentang inovasi Indonesia menjelajah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kita juga sering mendengar tentang kemajuan teknologi di luar negeri seperti Cina, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Nah, bagaimana pendapat Cantika tentang Indonesia? Oke, selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dari Cantika. Pada zaman kolonial abad ke-19 20 Masehi, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan modern dan teknologi barat di Indonesia. Institut Teknologi Bandung didirikan pada tahun 1920 sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi pertama di Indonesia. Penelitian ilmiah mulai dilakukan di Indonesia, terutama dalam bidang pertanian, geologi, dan kedokteran. Contohnya, penelitian tentang tanaman karet dan kopi yang menjadi komoditas penting di Indonesia. Pada masa kemerdekaan 1945 sampai dengan 1965, pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai lembaga penelitian dan institusi pendidikan tinggi didirikan, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Indonesia mulai mengembangkan teknologi sederhana seperti pembuatan alat-alat pertanian dan industri kecil. Masa Orde Baru 1965 sampai dengan 1998. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mulai mengembangkan teknologi maju seperti teknologi nuklir dan teknologi informasi. Contohnya, pembangunan reaktor nuklir di Bandung dan perkembangan satelit Palapa. Masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pemerintah Indonesia terus memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam bidang teknologi seperti pengembangan roket dan satelit. Contohnya peluncuran satelit 8 Tusan pada tahun 2007 dan pengembangan roket pada tahun 2014. Indonesia juga telah mengembangkan teknologi informasi dan komunitas seperti pengembangan jaringan internet dan aplikasi mobil. Pencapaian penting, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan satelit sendiri pada tahun 1976. Pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan medis dan energi. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kurangnya dana penelitian dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Oke, kita lanjutkan. Adapun contoh-contohnya yang akan kembali diberikan oleh Nurul Sakina. Jadi saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh inovasi yang telah dilakukan oleh ilmuwan Indonesia. Beberapa di antaranya itu seperti penemuan bahan bakar anti panas dan juga anti api oleh Randall Hartolaksono yang digunakan di industri otomotif dunia dan diakui
oleh Petronas serta Ford. Dan pengembangan fondasi cakar ayam oleh RM Setiatmo yang digunakan di landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, kuat dan tidak memerlukan drainase kompleks. Nah, yang pertama itu adalah penemuan bahan bakar anti panas dan anti api oleh Randall Hartolaksono. Bahan anti panas dan anti api dari kulit singkong karya Randall Hartolaksono bekerja dengan cara memutus reaksi kimia berantai dan proses pembakaran zat aktif seperti tripotasium sitrat dalam saripati pati kulit singkong. Mampu mencegah lompatan energi elektron melalui titik kritis di lapisan terluar atom saat pembakaran, sesuai dengan teori pemutasan rantai kimia yang awalnya disebut teori free radical. Produknya bisa diaplikasikan sebagai lapisan pelindung atau dalam bentuk semprotan untuk memadamkan api, dan telah digunakan di berbagai industri serta mendapatkan pengakuan global. Nah, dan yang kedua itu adalah fondasi cakar ayam oleh RM Setiatmo. Nah, fondasi cakar ayam terdiri dari pelat beton tipis dan pipa beton vertikal yang disatukan secara monolitik dan tersusun seperti cakar ayam. Nah, adapun cara kerjanya yaitu pelat meratakan beban di seluruh area, sedangkan pipa menyebarkan beban ke lapisan tanah stabil di bawah permukaan tanah lemah. Pelat, pipa, dan tanah di antara keduanya bekerja bersama sebagai sistem komposit yang kokoh, sehingga mampu menahan beban berat dan mencegah penurunan tidak seragam tanpa perlu drainase kompleks. Nah, selanjutnya kita juga kembali akan mendengarkan penjelasan prospek ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia di masa depan yang akan mendatang. Dijelaskan oleh Andi Putri Alika. Baik, inovasi energi dan lingkungan fokus pada teknologi berkelanjutan untuk mengurangi emisi karbon dan mengelola limbah. Energi terbarukan seperti surya, angin, geotermal, dan biomasa kini lebih efisien, didukung teknologi baterai campuran. Pengelolaan sampah inovatif termasuk waste to energy melalui insinerasi dan konversi biogas, mengubah limbah menjadi listrik. Jadi saya akan menjelaskan mendetail mengenai inovasi tersebut. Yang pertama itu inovasi energi terbarukan. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas energi bersih, teknologi panel surya, turbin angin vertikal, bioenergi dan biomasa, energi laut, dan penyimpanan energi. Untuk yang kedua itu inovasi pengelolaan sampah. Teknologi ini memecahkan masalah sampah sekaligus menghasilkan energi bersih, pembangkit listrik tenaga sampah atau biasa disingkat PLTSA, konversi biogas, dan termokimia. Inovasi-inovasi ini krusial untuk mendukung transisi ke masa depan yang hijau, mengurangi emisi, dan menciptakan ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan. Nah, kita juga akan mengetahui contoh-contoh apa saja yang akan menjadi inovasi yang akan berkembang, seperti kecerdasan buatan blockchain oleh Naila Sari. Nah, saat ini dunia teknologi sedang mengalami perkembangan yang pesat yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI dan blockchain. Nah, berikut adalah contoh-contoh inovasi yang sedang berkembang, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Tren AI di tahun 2026 bergeser dari sekedar alat menjadi agen otonom yang mampu membuat keputusan dan bertindak mandiri. Contohnya itu agentic AI, sistem cerdas yang mampu melakukan tugas multilangkah tanpa pengawasan konstan manusia, bertindak sebagai kolaborator digital. Yang kedua itu AI multimodal, teknologi AI yang mampu memproses berbagai jenis input sekaligus menjadi standar interaksi baru. Yang ketiga itu generative AI dalam bisnis, penggunaan AI untuk analitik prediktif, pembuatan konten, dan otomatisasi layanan pelanggan atau chatbot. Kemudian ada teknologi blockchain atau
teknologi blockchain dan desentralisasi. Blockchain berkembang melampaui kripto, menawarkan transparansi dan keamanan data. Contohnya itu tokenisasi aset, mengubah aset fisik seperti properti atau seni menjadi token digital, memungkinkan perdagangan 24 jam dalam satu pekan yang lebih transparan. Yang kedua itu contohnya central bank digital currency. Contohnya adalah proyek Garuda di Indonesia, di mana Bank Indonesia mengembangkan digital rupiah. Dan yang terakhir itu cross-chain atau interoperabilitas, teknologi seperti Zeta Chain yang memungkinkan interaksi lintas jaringan tanpa bridge terpisah, memudahkan aplikasi DeFi atau Decentralized Finance. Oke Sobat Skepo, kita telah mendengarkan penjelasan dan contoh dari inovasi Indonesia menjelajah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari mahasiswi-mahasiswi cantik kita dari beberapa universitas ternama di Indonesia ya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dan contoh-contoh yang telah dijelaskan oleh mahasiswi-mahasiswi kita. Sampai jumpa, see you.